Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman sekalian, ibu-ibu sekalian, kita ketemu lagi dalam acara parenting class. Hari ini kita membahas tentang konsep belajar pada anak. Kenapa ini kita ketengahkan? Seringkali ketika anak punya konsep, orang tua punya konsep yang beda, dan karena ketidakpahaman orang tua, maka anak sering dikatakan gak sinau. Contoh ya, ketika anak sedang dolan, yang kedua anak sedang dolanan, maka anak dianggap tidak belajar. Dolan era sinau, ya lihat. Sing siji dolanan era sinau. Nah, ini namanya konsep, Bu. Sinau belajar itu apa toh? Kalau versi orang tua sing diarani sinau kuwi nyekel buku, ya. Jadi sinau versi orang tua adalah menulis, membaca, apalagi Bu? Menghafal. Ya. Apalagi Bu? Merangkum. Jadi nulis, menghitung, ya. Kalau tidak ada ini dianggap tidak belajar. Makanya orang tua sering tukaran, ya, banyak orang tua tukaran dengan anak gara-gara anaknya sedang ini dan ini, ya, dolanan dianggap tidak sebagai belajar. Makanya bocah dolanan diseneni, dolan ya diseneni karena dianggap tidak belajar. Kita kupas sekarang. Belajar itu apa sih? Definisi belajar itu apa, Bu? Mempelajari yang belum diketahui. Apalagi? Melakukan sesuatu untuk menambah ilmu, menambah skill, menambah kecerdasan. Ada penambahan. Nah, anak-anak punya konsep belajar sendiri. Nah, nanti kita kupas. Gaya belajar anak itu punya sendiri, konsep belajar dia punya sendiri. Nah, orang tua harus paham. Oh, anakku punya gaya belajar ini. Oh, ternyata dia sedang belajar. Nah, kita kupas di dolanan sekarang. Nomor 1, konsep belajar pada saat dolan. Karena ini yang dianggap anak tidak belajar, Bu. Bocah dolan itu dianggap gak sinau. Nah, karena belajar itu adalah proses penambahan, kita kupas sekarang. Dolan itu apa, Bu? Boso. Bermain di rumahnya teman, bermain di rumahnya tetangga, bermain di rumahnya saudara, bermain bukan di rumahnya sendiri. Itu namanya dolan. Bisa di rumah, bisa di pekarangan, bisa di alam. Pokoknya gak nomai dewi. Itu namanya dolan. Apa yang dipelajari saat anak dolan? Dia belajar apa, Ibu? Nomor 1, belajar sosialisasi. Apa sosialisasi itu? Bermasyarakat, mengenal teman, jadi berkawan, koncone oke. Kalau dia tidak dolan, dia tidak punya teman, berarti dia belajar berteman, mengenal lingkungan, mengenal alam, mengenal orang lain. Ini harus dengan dolan. Apakah bisa teman-teman yang didatangkan ke rumah
juga bisa. Itu hanya salah satu. Kalau jenengan punya anak, kuatir kok anak kecemplung kali, ngundang ini dan gitu, akhirnya tonggo-tonggone sing dikelumpukno nang omah kene. Itu juga bisa. Nah, ketika dia bersosialisasi yang didapat apa, Bu? Ayo, ketika anak sampean dolan nang wong yang didapat ketika bersosialisasi apa? Belajar tata krama. Tata krama, dia akan belajar nilai, norma. Bahkan seringkali dia dengan mamahnya orang lain nganggo basa krama. Mbek mamae dhewe blas. Nah, dia di rumahnya orang lain ternyata lebih sopan. Gak wani bengak-bengok karena ada nilai di sana, ada peraturan. Masuk rumahnya orang itu ada. Nah, itu dia belajar tentang norma di rumahnya orang. Nek bocah ra tau dolan, ini nanti dia tidak akan kenal norma nilai. Nah, jadi dia belajar norma Bu di rumahnya orang. Dan ini tidak didapat di sekolahan karena normanya beda. Ini tidak ada buku panduannya. Taman goleki buku panduan dolan di rumahnya orang gak ono. Buku tata krama cara bermain di rumahnya tetangga ya ora ono. Apalagi kalau nanti jenengan belum menikah golek ono buku tata cara hidup di rumahnya mertua ora ono. Ini hanya terjadi pembelajaran yang terjadi saat dia dolan. Apalagi ketika dolan, dia belajar manajemen waktu. Ya Bu. Manajemen waktu. Waktune dolan ya apa? Nek karo aku sampai gede tuh jam 12 bengi ndodok omahe kon tombone. Tapi curhat tuh jam 12 bengi. Ya. Dia belajar nilai. Belajar apa lagi? Memanage waktu dolan, waktu pulang, dan juga cara pulang, cara masuk rumahnya orang, salam, itu normal. Nyeluk koncone, itu nilai, udah sopan. Orang kok diduwo tuh bisa wati nunda. Kok bengok-bengok caci ini kan biasanya gitu ya. Nah, itu dia belajar. Oh, nek namanya koncone assalamualaikum. Namanya koncone nyeluk, tante, si boy ada kan gitu ya. Orang nanti nyelonong lebu pawon ndak. Nah, ini ya. Ada. Jadi ketika dia dolan, dia belajar. Dan ini belajarnya apa? Praktek. Teman-teman sekalian, anak-anak kalau kita ajari teori itu karena anak-anak gak nyambung atau nyambungnya sedikit, masuknya sedikit. Tetapi kalau dengan pengalaman, dia akan mantep. Belajar dengan teori itu 10% Bu. Belajar dengan mencatat 50%. Belajar dengan bergerak 70%. Belajar dengan praktek 100% sudah masuk di otak. Makanya sampean golek teori carane dolan omahe wong gak ono. Dia belajar langsung dengan praktek. Ini mancep di pikiran, mancep di hati karena dia praktek. Makanya kita bekali di rumah. Cung, Mbak, nek arep dolan omahe koncone, 1, nek ape pipis, izin pamit. Minta minum, izin. Itu bekal dari orang tua. Nah, ini karena orang tua sekarang itu petuk anak pendak lempok, pendak kesel ya. Jam 5 teko kantor selempok. Gak sempat bekali anak. Jadi bocah saiki nek dolan selunta-seluntu gak ro nilai, gak lan normal, kenapa? Kurang bekal. Nah. Nek wis dolan ra mulai. Nah, jadi ada bekal, Bu. Jadi ketika anak dolan
Ojo diseneni, dolan gak sinau. Ketika dia dolan ternyata dia belajar norma, belajar nilai, belajar basa krama kadang. Kalau dengan bapak ibunya gak tahu basa krama, tapi mbek tante koncone langsung basa krama iki mboten iki. Pemudi zaman mertua. Tadi ada pemuda zaman mertua ya, nek mbek calon mertua basa krama mbek bapak belas. Iya. Jadi ketika dolan ada yang dipelajari, nilai, norma, sopan santun. Iya. Dia belajar apa? Menempatkan diri itu. Jadi kecerdasan intrapersonalnya muncul. Iya. Intrapersonal itu pandai menempatkan diri, ngerti unggah-ungguh basa Jawa. Nek lungguh gak oleh jegrang. Ini jegrang iki ngerti jegrang, Bu. Nah, kene bapake kancane dhek lungguh iki jenenge jegrang. Kate enek calon mantu nggae ngono mesti coret pisan ya. Blacklist. Ya, blacklist. Cancel wae. Ojo di copy paste. Jadi ya, itu kecerdasan intrapersonal. Paham, aku ki tamu. Nek enek arep apa-apa izin. Nek mlebu jeding izin. Ape misalkan mau meludah metu dulu izin. Ape telepon itu ya harus izin kalau kita sedang bertamu, Bu. Ojo kok terus tamu, boleh lu langsung berjalan. Itu cerdasan. Jadi kalau kita bertamu ya kok enek HP muni, nyuwun sewu, izin dulu. Ojo langsung hola halo. Ya. Jadi ketika anak-anak ini belajar praktek langsung dia. Makanya kita bekali ketika kita nyampe di rumah, ketika kita sedang berada di nyantai ke anak-anak, sedang libur, anak-anak kita bekali, Mas, nek dolan nang kanca sopan. Ya, tahu waktu dolane ya apa, berapa menit, berapa jam. Nek arep nyilih izin, ojo langsung jupuk. Itu namanya norma. Nek bar balik no, terima kasih. Arep mulih pamit. Ya, itu bekal. Kalau kita tidak sempat membekali, nanti bocahku nok meh orang malah jadi masalah. Baru sugane disugoi tetep bisa hilang. Sugane teko wong rene. Iya, mergo pamit rajin. Juk-juk rene terus piye? Nomah ya bingung. Masuk rumah, assalamualaikum. Nilai. Praktek langsung, dan ini yang nanti tertanam sampai dewasa, sampai tua. Jadi ketika usia anak-anak kita kasih ilmu dan kemudian dia praktek berupa dolan, ini nanti akan berkembang sampai dia dewasa. Dolan ini praktek, Bu. Dan ini tidak ada teorinya. Mah, kok pengen nomor aspar? Nek nomor aspar, nek arep nyilih pinjam. Masuk rumah, assalamualaikum. Nek pengen mulai pamit. Nah, itu nilai-nilai ya. Pelajaran itu. Jadi dia punya konsep belajar. Nek arep pipis, izin. Nek kleru nok jeding, nok jeding nok kamar aspari ya, cek cilik. Gak perlu ngarepan kono. Saya sering lihat anak-anak yang kita diajari pipis di jeding, itu nek dolan nek koncone nek pipis nanti ngarep omah. Kadang orang tuanya Pak yang nyuruh. Ya, banyak. Males. Jadi orang tua kadang gue pot. Akhirnya apa? Itu terbiasa ngantek gede. Akhirnya apa? Jadi kan dia sing gede-gede kuwi nek pipis nang nggone mobil, sorwit. Kenapa? Dan itu lanang mesti. Pikir rata. Kenapa? Sejak kecil, ya, itu konsep belajar itu akan berjalan terus sampai dewasa. Kenapa? Prakteknya, ketika dia dolan itu praktek.
praktek dari teori yang kita berikan. Nilai yang kita masukkan, kita bisikkan, kita transfer ke anak-anak, dipraktekkan saat dolan. Dan ini bukan calistung. Dia belajar nilai, belajar norma, manajemen waktu, pengenalan diri. Apalagi interpersonal. Apa interpersonal, Bu? Memahami orang lain. Memahami orang lain. Interpersonal. Jadi dolan kuwi ya mengenal karakter orang lain. Ini tidak ada. Ini ada teorinya tapi harus banyak praktek. Ketoke sing di rumah kok gak siap didolani, kita paham dari wajahnya. Didolani mengkeret wae nang mulih. Ki wonge durung nyokot wong ki wis suwi tuan rumah ora nyokot wong. Apalagi ketika orang lain tidak siap ya, rumah pas anak kapal perang, pas terjadi perang dunia kedua, sama pas dolan. Nah, ini jenenge kecerdasan interpersonal. Pas wonge sedih, pas wonge dadi budak mindring sampe dolan. Nah, waktu yang pas. Atau sampean roh wonge pas maca Quran sampean arep dolan, iki jenenge ndeledok. Aku sering, Bu. Rumah saya itu anggap bar mari kan mesti caca tak ajak ngaji. Nuwun. Kenapa bisa terjadi itu? Sejak anak-anak tidak dikasih nilai dan norma. Nek dolan ojo pas wonge pas mangan. Kok anak apa? Sama diarani kesempatan. Makan siang kok ya. Bisa. Ya, sama pe golek sampingan tambah gizi. Ya. Jadi tahu waktu. Nek dolan ojo pas wonge salat, ojo pas wonge ngaji, ojo pas wonge dia. Si anak-anak juga dikasih waktu. Coba nek dolan nek kanca jam sekian. Nek iso janjian itu lebih pas. Ketika janjian, maka si tuan rumah siap. Nek janjian, nek gak janjian, ya bisa jadi si tuan rumah ini gak siap. Kayak tadi ya, cuk-cuk sama dolan pas wonge geger. Kayak piye sampe. Wonge pas orang Assalamualaikum. Ya iya kono. Saya buka lawang sama sepatu sampe. Kena imbas deh. Jadi pas buka pas sepatu liwat. Apalagi pas dolan lo pas makan siang. Ya, wis ditengeri karo tuan rumah iki. Ki langgar dolan kok pas makan siang. Gratis. Itu jadi golek gizi apa piye ya? Iya. Tahu waktu. Wajah wonge seneng ndak ketika kita dolani. Ini namanya interpersonal, Bu. Wajah piye nek pas dolani? Wajah tanggal 1. Tanggal 1 ki aku. Angka 1 kan. Saya pikir malah saya ada di gajian. Oh, iya pikir tuh yang mana? Jadi kan gitu ya. Mau jujur gitu. Kayaknya senyumnya belas. Paham jenengan. Nek opo? Pas wonge loro untu. Makanya kecerdasan interpersonal itu penting, Bu. Kita lihat nggih. Saya sering membuat apa namanya? Men-share ya. Kalau jenengan mengunjungi orang sakit, jangan kunjungi di rumah sakit. Kenapa? Dia sedang istirahat, dokter. Mbok tekani sak truk. Sing kene takok. Lara apa yu? Sing kene takok maneh. Akhire dia tambah lara, tambah kek. Mestinya butuh istirahat, sing dolan sak truk, Bu. Kalau wong desa itu ngono. Sak tepak. Tapi bila tolong Asia. Wis berkunjung ku ana sing sakol tepak.
Ya nggih. Ngetero kaji. Sampai kabeh wanita pariwisata apa rumah sakit. Dan berkunjungnya pasti jam besok. Akhirnya apa? HP istirahat ora iso, Dik. Sing nunggone akeh sing takok akeh. Lha wong lara kok ncerita. Iki baru mulai mengge-menggene lara Dik. Mestine 2 dina selesai, dadi 3 dina 4 dina nambah jatah. Rumah sakit ora apa-apa busa wenang wae. Tapi sing mbayari ki mau lho. Nginep nang rumah sakit lah larang timbang hotel. Jadi ya interpersonal. Maka tadi kecerdasan dolan, besok itu dibutuhkan kecerdasan, Bu. Dan itu tidak ada teorinya. Itu ada di nilai-nilai dan di norma. Dan itu dibutuhkan praktek sejak kecil. Makanya ketika anak dolan kita bekali. Karena dia sedang belajar sebenarnya. Nek dikei bapake koncone bilang terima kasih. Ojo bilang besok lagi ya. Kadang ada orang sampai dewasa masih gitu. Ya, karena tadi nilai-nilai yang disampaikan, yang dibekalkan, yang ditransformasikan ke anak dari orang tua itu minim atau bahkan tidak sempat. Jadi orang tua tidak sempat ngasih ilmu ke anak piye carane dolan. Jadi anak itu dolan itu wajib, Bu. Tapi diatur. Bukan tidak boleh nol sama sekali. Kenapa? Kalau dia nol sama sekali, dia tidak akan bisa ngerti. Kecerdasan interpersonalnya tidak muncul, intrapersonalnya tidak muncul. Dia tidak tahu norma, dia tidak tahu adat. Bahkan dia akan banyak melakukan kesalahan nanti gede karena tidak ada ilmunya. Jadi dolan itu juga wajib. Silaturahmi. Ini dolan itu silaturahmi, merekatkan persaudaraan. Ini juga wajib. Jadi hablum minallah, hablum minannas ini masuk kategori hablum minannas. Kalau ini kurang, apa yang terjadi, Bu? Orangnya akan egois, individual. Individualnya kuat banget ketika dia tidak pernah silaturahim, tidak pernah dolan. Anak yang tidak pernah dolan ke orang lain, ke temannya, ke tetangga, ininya kuat, egoisnya kuat. Ketika dia banyak dolan, dia cerdas ini, dan akan muncul juga yang disebut empati. Rasa muncul. Bu, koncoku lu nek mangan sego kecap karo kerupuk, dia tahu sendiri. Muncul empati ini. Bu, kita jajan tak kena koncoku ya, kena koncoku lu Bu ora tahu jajan, bapak itu tukang beca, ibu itu tukang umbah-umbah. Muncul empati. Jadi munculnya empati karena dia praktek, pernah dolan ke rumahnya temannya. Ya, jadi orang yang karena kita kan sekarang muncul sosialita ya, sosialita. Muncul rasa sosialnya. Jadi ibu-ibu kumpul dalam rangka nyumbang, enek sing nyumbang masker ya, sing turung tau roh aku enek wong nyumbang lipstik urung enek. Padahal di nomor bar toko 59 warna ya. Kok ora didumno panggone ngono ya. Jadi ya, dengan anak dolan, anak akan muncul rasa empatinya. Jadi kita kembali, konsep belajar bukan calistung, tidak, tapi ada di luar calistung, dan juga ini penting. Dan ini yang sekarang menjadi barang mahal. Kenapa? Karena orang tua tidak sempat ngasih ilmu ke anak, cara nedulan, cara bersosialisasi, cara berterima kasih, bahkan cara boso kromo tidak sempat kita ajarkan ke anak. Sehingga ketika anak-anak ditakoki bapak koncone jawabnya kayak ndek koncone. Ya, iya ta? Ora to, Om. Aku lho bar pipis nek kono tak ge angka 8 ora apa-apa. Kayak koncone. Kenapa? Orang tua lali ora ngekek ilmu. Kan tadi kesempatan wong jenengan tadi ya belum ada anak masih kecil. Sempatkan, tetap kewajiban orang tua. Karena ini tidak diberikan guru, Bu.
Coba kalau ada materi ini masuk pelajaran di jadi. Yo, sekolah masuk materi pelajaran mana? PS, PPKN, Orang kira sekolah. Ini masuk wilayah parenting. teori. Iku no EPS ya kangelan sampai. Oh, nah PPKN orang PPKN pusat kayak guru. Mana apa? Ya, apa sama kedulannya Istana Negara. Kalau menyuruh minta tolong, mau pinjem izin, habis pinjem mengucapkan terima kasih. Ini harus praktek waktu dolan ini. Nanti anak-anak praktek. Dan ini sampai tua akan bertambah ininya. Sesuai dengan akalnya, dia tambah suwe tambah pinter, maka ini akan berkembang bertambah. Awalnya biasa terjadi dia melakukan kesalahan itu mesti kita evaluasi. Jom mau nek dolan kaken sak jam. Jom mau nek dolan sampean rong izin ibu dadi digoleki. Mau nek aprop dolan omahe sapa rong izin cuma muni Bu aku arep dolan tapi gak izin omahe sapa. Akhirnya rong jam ping mumet nganggo koncone diteleponi. Jadi tetap ini harus karena sejak kecil dibiasakan begitu sampai dewasa pun akan begitu. Apalagi kalau saudo jenengan ya yang sudah usianya sudah berusia. Ada istri yang dolan tanpa izin suami, engko bojone goleki. Bojoke dolan nang ndi? Ya bukan wis ngono pi. Golekno gadian kok enek. Biasanya gadian kok kan apa yang ada masalah deh. Kan kono menyelesaikan masalah tanpa masalah. Kemudian kantor polisi tutup ya, KUA tutup, pengadilan agama ya tutup, gitu lah nanti. Paling disemprot anu deh kok. Jadi itu anak izin, berangkat dolan izin, itu ilmu, itu pembelajaran. Dolane ada waktu, ke rumahnya siapa, jelas. Sehingga nanti goleki penak. Walaupun sekarang sudah ada HP Bu, tetapi nilai dan norma ini tidak bisa diganti dengan HP. Nek sampean ngandalno HP, ketika anak-anak dolan mbok HP ya nek pas lobet terus piye? Sampean akan bingung. Saiki kan enek arloji sing enek gambare yang namanya listrik, namanya elektronik kan gampang rusak Bu. Nah, terjadi kerusakan atau terjadi lobet terus mesti sampean akan nyeneni karena itu tidak otomatis dan itu akan menghilangkan nilai-nilai lagi. Dia akan dolan tanpa kontrol. Apalagi kalau anaknya wis rada gede, nek wis HP-nan pe dolan HP ini dipateni kenapa? Kowe buku ndak telepon. Iya ta ben gak digoleki menghilangkan jejak deh. Kenapa aku dolan gerdu iki? Jadi gitu, ada nilai norma di rumah dia. Tadi ya, ketika Mas nek ditimbali mamae koncone jawab nggih mboten, ojo iya tidak. Nah, misalkan gitu. Pakai di rumah dilatih basa krama, tapi biasanya basa krama itu setelah SD itu. Misalkan 4, 5, 6 anak-anak kita ajari basa krama. Kalau kelas 1, 2, 3, 0 ya, TK playgroup 1, 2, 3 versi saya ya, bagusnya hanya dilatih bahasa Indonesia. Kenapa? Nanti ketika dia belajar moco di sekolahan bahasa Indonesia, dia tidak perlu translate lagi. Harus paham. Kok kelas 4, 5, 6 kan ngerti bahasa Indonesia toh, lagi diajari basa krama. Supaya nanti ketika dia belajar gak kangelan. Tapi ketika TK playgroup kelas 1, 2, 3 mbok jari basa krama, dia sinau kangelan mesti. Sama ditakoi, Bu adalah ya apa Bu? Terus apa yang jawab apa? Adalah ya kuwi, lah ya apa? Kira tukaran, peduli. Buat ya apa Bu? Buat ya apa, lah ya apa? Kira-kira. Jadi ya, kelas 4, 5, 6 kita ajari basa krama.
sehingga nanti ketika dolan. Nah, ketika dolan dia belajar nilai, norma, manajemen waktu, bisa menempatkan diri, mengenal orang lain. Nek dikei piye, nek dijak mangan nek nolak piye, nek gak ditolak piye carane. Berarti kayak mam saking enake lagi dong. Nah, ini normal. Karena bagaimanapun orang Jawa, orang Islam itu punya nilai dan norma. Tetap walaupun rasa modern orang pun nilai dan norma itu tetap ada. Jadi berarti keimangan, carane glegek piye? Jari. Glegek bauan. Gak sopan ya lah. Bahkan di rumahnya orang ketika makan bersama-sama, cung nek pas mam bareng kanca nek omahe wong, nek omahe kancamu, nek arep ngentut ditahan dulu, dipet. Aja mbok banterno kaya nek mam dhewe. Ya jare ibu, ngene wae mangan ngowontot le. Nduk, ngene iki ora ana ilmune, ora ana teorine, di buku ndak ada. Nek mangan, nek bar piringe, nek mangan harus selesai, harus habis. Nek minum, disukai minum harus habis. Tidak boleh, misalkan ya. Jadi kebiasaan kadang-kadang orang tua itu ada. Nek disugoi, nek ngombe satik. Terus sisone kok kan ngombe sapa? Kalau Anda disuguhi sak mene, ya dihabiskan. Kene nek sisa ini mubadir. Kata dia. Nah, anak-anak juga begitu. Coba nek disuguhi, kalau minuman dihabiskan, kalau makanan boleh dihabis. Misalkan sak mene udah muntah kabeh. Kalau minuman dihabiskan, kenapa? Ojo mbok sisoni tuan rumah iki. Jenenge kayak etis, tuan rumah disisoni. Nah, itu belajar tentang etika. Waktu dolan, cung nek pas duhur ndang mulai. Nek dolan ojo suwi-suwi. Kenapa? Tuan rumah juga punya waktu me time ya dong. Awan-awan dolan waya turu. Makanya waktunya diatur. Iki waktunya kancamu tidur siang, ojo mbok jak dolan. Bisa jadi nanti mamanya tidak berkenan. Ya toh. Nek dolan ojo misalkan ke maghrib dolan, ojo. Nek bisa janjian sih, ojo mbok apa dijak nok berapa sama nok dolan, akhirnya sama nok dicangking. Ini sing bapak ya anggaran ku tambah. Kan itu ya. Jadi bisa motor kok no. Ya. Kayak tadi ya. Kalau dia anak cilik ini orang tua itu harus pinter-pinter ngasih ilmu. Kita bekali supaya tadi tidak salah ketika dia dolan. Dolan ini nilai adalah nilai silaturahim. Niati dolan itu silaturahim, bukan niat dolan melarikan diri. Sumpek dolan mek koncone di sini melarikan diri. Nek mah perang malah itu jadi orang melarikan diri kan ngungsi. Jadi dolan itu ada nilai silaturahimnya. Orang kok karena ngungsi atau karena terjadi peperangan ya. Terjadi melarikan diri. Apalagi delik. Goleki mendring ya kan. Kok tak omahe kancaku, ora omahe kancaku iki delik nang omahe kancaku. Lengkapnya begitu. Jadi ada dolan itu versinya banyak. Maka tadi anak-anak dilatih, kemudian dibekali. Jangan lupa anak-anak dibekali. Karena ketika dia dolan, dia belajar empati, ngerti orang lain, ngerti dirinya sendiri, ngerti posisi dia itu tamu. Ojo brengkel, sing di rumah sopo kan ya.
Ini sering kalau anak tidak dibekali, ini nek nyelek sak wenake, nek nganggo sak wenake, akhirnya sing tuan rumah ini bingung, ini sing di rumah ini sing di. Karena dia jadi dominan. Nah, anak-anak yang punya sifat dominan itu harus sering dikasih masukan tuh ya. Anak dominan ini sering tidak tahu tempat. Kelemahan orang dominan gitu. Ya. Dia ini nongkrong penangan. Tapi aku orang tepat orang. Nah, kan tadi harus dikasih banyak materi. Aku tak ada pengaruh kita. Aku tak. Soalnya orang dominan itu cenderung sak wenake dhewe, menangan. Dan dia tidak sadar melakukan itu. Karena itu sifatnya, maka dia harus sering dikasih. Jadi dolan itu punya nilai, punya norma. Jadi dia praktek langsung. Makanya ketika dia dolan, kita bilang alhamdulillah aku iso dolan. Kan bukan. Jauh nak arep dolan rono iki gawa, kena kancamu. Nah, dia belajar bersosial. Aja kok dolan karena jalu. Dolan karena ngekei. Nah, itu punya nilai plus. Berbagi. Jadi dolan itu berbagi. Kowe kok dolan kono tas mundur pelem iki. Akhirnya sampai gede ngono, sampai gede itu dolan mek koncone sing panen sapa ya petani. Ki biasane nek wis usia SMP SMA kan ngono ya. Rujaan. Dolan mek koncone sing panen sapa petani. Nah, hati-hati anak yang tidak diperkenankan dolan ininya tebal egoisnya. Egois yang tebal ini akan membuat dia kesulitan beradaptasi dengan orang lain, kesulitan memahami dirinya sendiri. Dia tidak tahu salah benarnya dia akan kangelan menempatkan posisi dirinya. Dia tidak akan mengenal orang lain, tidak akan bisa berempati. Ketika dia jadi orang tidak bisa berempati, apalagi kalau dia jadi pejabat kayak empati, dia tidak tahu rasanya wong soroi piye. Kayak sekarang ojek dilarang ngangkut penumpang, terus ngangkut sopo, terus entek duit konti. Orang-orang dilarang pasar dipowageri, terus nek dodolan piye. Nek ora dodolan oleh duit konti. Terus mangane konti. Ya rapopo nek pemerintahan keimangan. Wis ora ngekeki mangan, gak oleh dodolan terus piye? Tadi saya ke pasar. Pasar di Powagri, nah ini kan pagri di bedol kan wong-wong. Saiki pasar lor kuwi kan Powagri mana? Ya terus gak apa-apa nek sing gak oleh dodolan mau anggere bengi dikai beras, dikai sayur ora apa-apa. Tapi wis ora mbok kaya apa-apa, ora oleh dodolan. Kenapa bisa begitu? Ini Bu judulnya. Egonya kuat. Orang yang egonya kuat itu adalah masa kanak-kanak yang tidak selesai sampai masa tua. Ciri khas anak-anak itu egonya kuat Bu. Contohnya apa? Anak-anak mesti bilang mamahku, mobilku, pensilku, tasku, aku, rumahku, aku kemarin ke sana, aku beli ini, aku dibeli no mamahku ini. Semua judulnya pakai ku. Itu masa anak-anak. Ini kalau tidak diminimalkan sampai tua, kunya hidup terus. Cara meminimalkannya dengan dolan, silaturahim. Kalau dia tidak mau, kita yang ngajak. Itu untuk menghilangkan ku. Di sekolah kunya diganti kita. Guru kita, sekolah kita, buku kita, ya loh, diganti kita. Ini cara menghilangkan ku adalah disekolahkan, tidak dolan, disosialisasikan. Itu namanya menghilangkan ego. Kalau tidak, maka sampai tua egonya nggak habis dan berbahaya. Semakin tua dia semakin berbahaya. Karena tidak ada empati Bu. Sekarang saya tanya, pas wayah corona yang anggota dewan nanti parahe. Orang sing muncul belas, sing kayak sumbangan ya ora ono, partai ndi sing kayak sumbangan. Ono. Kenapa egonya? Model-model duit itu duit ana sing bagi.
Nah, ya toh? Kenapa ibunya yang muncul? Maka tadi ketika anak-anak masih kanak-kanak ada konsep belajar dolan. Jadi dolan ini merupakan sarana dia belajar praktek langsung. Dolan. Ada nanti yang kedua dolanan. Itu kok donal? Oh iya. Donal. Dolan. Sekarang materinya dolanan. Nah, Ini nanti sampai 1 jam. sekarang jam berapa? Sekarang sudah 40 menit. Sudah 40 menit. Dari materi dolan ada pertanyaan dari materi dolan. Kapan anak dolan? Biasanya sejak usia kecil sudah kita ajak dolan ibu. Terutama misalkan ya sebelum setahun pun masih sering kita ajak dolan. Karena dia juga akan tidak hanya karena dia masih misalkan 1 tahun dia belajar melihat, mendengar ya, mendengar, merasakan, ya, kenal dengan orang lain. Jadi ada anak-anak yang ketika roh wong liya nangis. Karena dia tidak kenal ini. Roh wong liya nangis, wedi, ketakutan. Itu karena tadi dia tidak dikenalkan dengan orang lain. Makanya kalau orang tua jarang silaturahim, orang tua yang cinta rumah, senangannya jero rumah, nanti anaknya juga begitu. Orang yang seperti ini nyuwun sewu tidak hanya dia egois tapi akan sensi. Nek wis gelo suwi. Enek wong mesem yo tersinggung, enek wong meneng tersinggung, metode yo tersinggung, terus kon piye? Karena dia tidak cerdas. Dia tidak cerdas interpersonal. Maka enek wong piye di esensi, baperan. Makanya orang tua sing orang lapangan anaknya akan seperti anak lapangan. Orang tua yang baperan anaknya akan baperan. Karena itu diturunkan. Jadi ada proses penularan alamiah. Tapi apa yang buatmu merasa baperan? Contohnya ketika anak dilarang dolan ado-ado. Nah, hati-hati ya. Kita kan malah ada musim gini ya. Nek dolan ojo ado-ado. Kenapa kok diculik wong? Jadi ini akan membuat tidak hanya egois ya, akan membuat anak itu jadi baperan. Karena ketika dia bersinggungan dengan orang lain, namanya orang lain tidak selalu pas dengan kita. Mesti ada yang tidak pas. Jangankan orang lain ya, saudara, orang tua itu mesti namanya manusia. Manusia itu disebut dengan homo socius, makhluk sosial. Maka dia harus dolan. Kalau dia tidak dolan, maka akan tadi ya, ciri khasnya orang yang tidak pernah dolan, jarang dolan ku baperan. Enak Mas Joko liwat terus ngene. Dikira ngeting dik padahal dia kelilipan ya. Nah, kok diting Mas Joko kenapa? Iya lek iku GR. Padahal wong iku kelilipan sak sisane. Dikira ngeting dik ini. Jadi itu ya, dan gak baperan, serba tersinggung, nek tersinggung suwi banget. Itu berarti waktu kecilnya dia jarang dolan sampai gede. Ya, karena tadi dolan itu dipentingkan, dibutuhkan. Dolan itu penting, maka harus diatur. Karena penting harus diatur. Di rumah itu juga penting ya, juga diatur. Jadi semua yang penting harus diatur. Dolan itu penting Bu, karena kita adalah makhluk sosial, homo socius. Ngerti wong melarat piye. Maka ada contoh yang luar biasa dari Umar bin Khattab ketika dia jadi presiden. Umar bin Khattab ngerti sing kono melarat roh. Apa yang dia lakukan? Ngirim gandum, ngirim tepung, dipikul dhewe para noro.
Ora kok ngongkon statik kan. Genjot diri. Nah, itu contohnya, contoh empati. Jadi kok ora omah itu wapi. Kita kan ndak ya sekarang ya. Sing sugih mesti omah wapi. Sing bupati, sing pejabat mesti omah wapi. Gak roh nek wong liwat ngono. Lah omah kok api tenan. Padahal dhuwitku yo ono kono lho. Yang ini kita kayak nomah melarat oleh 10 ya. Ada seorang pejabat yang panjang rumahnya itu 500 meter. Sembayang apa kan? Omahnya itu dawane 500 meter, setengah kilo. Ki omahnya wong siji. Yang ini kan membuat orang yang miskin. Nah, sini ya. Nggak ngeyo, kuwi dibagekne wong miskin dadi rumah piro ngene ya. Nah, empati. Jadi kalau orang tidak pernah dolan, Bu, empatinya nanti mulai sedikit habis. Dia tidak akan berempati kepada orang lain. Gak duwe kanca itu juga bahaya. Apa urip dhewe? Gak duwe kanca itu bahaya juga. Ya. Terus lagi yang repot itu nek baperan, Bu. Sampeyan hidup bekerja itu bersama-sama. Apa terjadi kalau kita itu baperan? Ada satu saja personel di pekerjaan yang baperan, maka pekerjaan itu jadi rusak. Karena bekerja itu kan tim. Kalau satu orang yang baperan, apalagi baperannya kepala sekolah misalnya, ya susah. Sing baperan misalkan ya bendahara, ini susah. Sing baperan, sing ngisor dhewe iki susah. Sing dikongkon kok aku wae. Kalau kongkon padahal kayu mergawe. Ciri-ciri baperannya apa? Satu, merasa dirinya yang paling sengsara, merasa dirinya yang paling berjasa, merasa dirinya yang bekerja paling banyak. Itu baperan, tapi akan merusak tim. Nah, kalau orang yang tadi anak lapangan, karena dia sering silaturahim, sering dolan, itu akan mulai sedikit bapernya. Dia tidak akan mudah tersinggung ya. Nah, kita masuki ke wilayah dolanan. Apa yang dipelajari anak saat dolanan? Aturan main. Aturan main. Apalagi ada aturan main. Kerjasama. Berbagi. Sportif. Berbagi. Apalagi, Bu? Ketika bermain, belajar. Yang dipelajari ketika dia bermain adalah waktu main. Mengenal waktu, manajemen waktu. Yang dipelajari ketika bermain adalah dia melatih konsentrasi. Apalagi ketika bermain, mengenal bentuk matematik, mengenal angka, huruf, calistung masuk semua di sini. Maka ketika anak dolanan itu dia belajar. Ojo dikira dolanan. Ada anak SMP naik dolanan masuk wan ini wong tuane. Dolanan ora roh wayah. Dolanan agar roh wayah ya orang tua yang ngasih wayahnya. Ojo anak diseneni mergo gak roh wayah. Kenapa anak gak roh wayah ora didudoi wayahe? Jadi tidak menyalahkan dulu, tapi kita menit. Cung dolanan ku ya penting, dolan ya penting. Karena penting di menit. Oke, main HP penting di menit sekian waktu. Dolanan apa di menit, karena itu penting. Apalagi ketika dia dolanan kreatif. Anak yang banyak dolanan dia akan kreatif banget. Dolanan ki apa to? Yang kabeh yang bisa didunjak kanggo dolanan, masak-masakan. Ketika masak-masakan dia pintar, gede iso masak.
gawe jajan. Jadi nek wis gede dolanane beda, Bu. Jadi kalau anak saya yang cewek itu ngelumpuk, karena ini waktu libur COVID-19 ya, tidak tahu kalau COVID-20 liburnya berapa. Itu serius. tak kelompok tak kasih anggaran. Anggarannya hari ini 50.000, terserah tinggi opo. Itu ono gedang, dan itu gedang. Maka dia membuat tuku keju, kemudian tuku tepung, jadi gedang goreng rasa keju, rasa coklat, rasa itu. Itu ya dolanan. Winginane nggak donat separuh dadi separuh ora dadi. Nah itu dolanan. Aku ya tahu. Itu dolanan, Bu. Tetapi dari situ menghasilkan karya, ya toh. Jadi dolanan itu yang penting, maka dimenit. Ojo bocah roe dolanan. Wis gede Pak sik dolanan, gak apa-apa. Coret-coret tembok boleh. Engko lek iso ngecat dhewe wis gede. SMA. Coba lho, sampean delok dolanane bocah sing wis pinter sepeda motoran. Apa sing dolanane bocah? Bongkar sepeda motor di model lagi, ya toh? Ini jenenge dolanan. Butuh anggaran besar lagi tuh. Modif mobil dimodif iki dolanane. Nenek bapak-bapak itu tetep dolanan. Delok to anek bapak. Burung labet. Ya. Omah pager harus apik-apik dibongkar ganti anyar. Ini dolanan. Jadi dengan dolanan ini kalau anak-anak konsentrasinya kuat, efeknya apa? Ketika anak banyak bermain, dia konsentrasinya bagus. Engko nek wis konsentrasi kuat, bocah maca wakeh kuat. Bocah nulis wakeh kuat. Bocah belajar suwi ngatasi karena dia terlatih. Makanya ketika pas dolanan jangan diganggu. Pas dolanan asik, mbok celok dia tidak mendengar. Terus bar krungu mbok sowan dicelok bolak-balik gak krungu. Itu gak salah sing diceluk, salah sing nyeluk. Karena dia pas konsentrasi. Wong jenengan aja lho pas ulek-ulek diceluk ora krungu. Kan konsentrasi. Bocah omong pas ulek-ulek bocah omong ora roh. Apa iki mau? Ora roh. Nah anak-anak ya begitu, ketika dia bermain bocah omongan mbok kongkon ora roh coba seneni. Karena kita juga begitu. Pas konsentrasi ada masa ubah-ubah sejak omongan tidak roh apa mau. Oke, ada pertanyaan. Jadi dolanan pun ada ilmunya. Yang masuk ketika dia dolanan, maka dia sedang belajar konsentrasi, belajar waktu, belajar aturan. Dolanan itu ada peraturan nih. Belajar apa? Ketika ada temannya, dia belajar juga dengan bekerja sama, tidak egois. Hati-hati, anak yang dilarang bermain dengan teman, dia akan belajar gadget dan itu tidak ada nilai kerjasamanya. Belajar saling berbagi, memberi. Belajar nilai, norma, ada. Belajar apa? Belajar bahasa. Jadi banyak yang dipelajari. Anak dibiarkan dolanan. Maksudnya ini pemikiran saya tuh bener atau enggak gitu. Jadi menurut jenengan gimana? Kalau seusia Asfar 4 tahun itu menurut saya tuh anak itu ada waktu dilepas. Nah, jadi Asfar selama ini tuh aku nggak pernah membiarkan dia dolan sendiri meskipun itu sudah jangka di kali-kali sana, saya mesti selalu mendampingi, tapi saya nggak ikut campur. Ketika ada sesuatu hal yang ada masukan, ada yang perlu dibetulkan, saya baru masuk. Kalau enggak ada ya saya tahan sampai rumah. Seperti itu. Ada usia khusus atau emang anak-anak di bahnos pokoknya dolanan seperti itu atau gimana? Gini, pada dasarnya semua itu ada peraturannya, ada aturan, ya, ada manajemen.
Kalau sampean layangan, mbok colong terus sampai dhuwur, nanti mesti kena angin hilang. Tapi nek mbok ambati terus gak manjat. Anak juga begitu. Ketika dia bersosialisasi tetap dalam pengawasan. Nilai-nilai ketika dia bermain kita berikan. Jom nek dolan satu ojo sing bahaya. Ada peraturannya. Ojo sampai jupuk tanpa izin. Ojo jupuk pelukai lo yo. Jambuka jupuk kuwi wong. Nek jaluk izin, nek nyilek kodo. Jadi ada peraturan tetap dalam pengawasan, apalagi kalau tempatnya ada airnya, kayak tadi ya di situ. Kuwi ono kaline. Nek tempat-tempat yang berbahaya itu mengharuskan orang tua mendampingi. Kalau ada sesuatu yang berbahaya di situ, misalkan jalan raya, tempat yang ada banjirnya, ada bahayanya, ada hewannya, misalkan anjing. Pokoknya ada yang berbahaya harus ada orang tua. Berarti siap dilepas itu ketika sudah sesuai siap berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya, ataukah ada usia khusus? Sebenarnya gini ya, kesiapan anak tergantung dari yang pertama ilmu yang diberikan ke anak. Kemudian strata usia anak, tingkatan usia anak mau dilepas di usia berapa, berapapun sebenarnya tidak masalah asal sesuai dengan lingkungannya. Yang pertama sesuai dengan ilmunya. Podo 4 tahun ibu, tapi nek ora mbok kei ilmu, dia yo ngawur nanti. Walaupun podo cacile iya, tapi karena dia kurang bekal harus diawasi dulu. Kita lepas ketika kita sudah yakin ilmunya ada, lingkungannya pas. Kalau lingkungannya nggak pas, berarti kita harus hadir. Misalkan di situ ada yang misalnya konco-konconya kayak di rumah, itu akeh sing gede ambil sing cilik. Nah, ini mengharuskan hadirnya orang dewasa atau orang tua. Anak sing ngomong. Kayak tadi ada yang lubang yang berbahaya, ada anak kewane, atau ada anak yang apa enak wong betune nek kono, mengharuskan kita. Jadi situasional Bu ya, kita mau melepas tapi tetap kita bekali, tetap diawasi. Jadi kita harus pintar dan bijak sendiri ngelola itu, karena tidak ada definisi khusus. Tidak harus umur sekian, tidak. Umur SMA pun kalau tidak siap, bisa baperan nah itu kok mulai nggak nangis. Wis SMA lo mulai nangis. Mungkin saya kurang, mungkin bukan saya aja ya, mungkin kalau nanti mama-mama juga bisa tanya kayak gitu. Apa kan saya kan dari kecil kan emang dolanan terus apa ya, juga dikasih waktu sama bapak ibu, tapi saya masih dapatkan apa itu karena pengaruh apa maksudnya keturunan atau gimana. Sedangkan ada anak yang apa nggak pernah naik, nggak pernah dolan, tapi dia punya perasaan nggak baper gitu. Contoh, nah itu gimana ya Pak ya? Apa itu keturunan apa gimana? Jadi ada banyak faktor Bu ya. Ada faktor genotip, ada faktor fenotip, ya. Kemudian ada faktor, jadi secara garis besar faktor itu dibagi dua, keturunan sama pengaruh lingkungan. Kemudian ada faktor yang disebut dengan pola asuh. Tidak ada faktor yang berdiri sendiri itu, saling mempengaruhi. Walaupun jenengan itu sering dilepas, tetapi jenengan punya sifat asli yaitu melankolis, maka tetap itu masuk. Walaupun gak tahu dolan, tapi dia sifatnya koleris, tetap kokoh kuat tuh. Jadi ada faktor itu. Ada faktor gen, keturunan. Ibuke penakut, anake wedian. Masuk dilatih metu tetep nang omah wae. Mergo wedian. Makanya anak tentara, anak polisi kok wendel-wendelin apa? Ya ada faktor gen. Bapak ibu kok wendel, makanya anak kendel. Gitu ya. Jadi kayak Aspari itu saya keupan tuh, faktor gennya dominan. Kalau nanti hilang tuh Pak, udah salah nih. Lah kalau kita kalau sampai spon nangis dan dia campur ambek wong tuh Pak, salah. Lah itu ibuku ya. Lah apa lah aku sekarang dan dia campur ambek wong.
Jadi ada faktor gen ya, ada faktor memang bawaan ya, bawaan dari orang tua. Ada yang memang dipola oleh orang tua. Ibu bapaknya sadar kalau bapak ibunya itu penakut, maka ben anaknya gak kayak bapak ibu lebih, maka anaknya didorong untuk menjadi tidak sama dengan orang tua. Ada yang begitu. Fenotip ada, bapak ibu ini gak sempat didik, pembantune sing didik. Ayo, pembantu sing didik piye? Gak ngono penitipan anak sing didik. Jadi kalau yang didik itu pembantu, yang didik nenek kakeknya, yang didik adalah penitipan anak, maka ini disebut dengan faktor fenotip. Yang didik lingkungan, bapak itu kerja pemburu dolar, teko kerja mulai turun, mulai kerja mulai turun, maka anaknya dididik oleh lingkungan. Jadi kalau kasusnya jenengan bisa jadi banyak faktor, bisa jadi itu gen, bisa jadi itu bawaan asli. Ibu berani mbak? Iki loh, tapi dia kan nggak berperan tapi dia cuek. Tapi gennya gen apa maksudnya? Dia cuek. Gen cuek, kamu gen cuek. Gen cuek. Jadi ada banyak faktor Bu. Tidak pernah sebuah kasus itu faktornya sendirian, tidak pernah, selalu banyak. Jadi ada faktor lingkungan. Bapak itu baperan, tapi lingkungan itu mengajak dia untuk kendel. Kayak orang-orang Surabaya itu kan uangnya cenderung open, ya kan? Frontal, terus direct. Jadi makanya orang-orang Surabaya itu cenderung global suto, kenapa? Karena lingkungannya begitu. Sementara orang Solo cenderung baperan. Misalkan gitu, melankolis, halus. Wong Jawa itu wong Bojonegoro itu separuh Bu. Tengah-tengahnya kan Bojonegoro. Maka perbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur. Jadi Bojonegoro itu nek ngawasi wong etan kok kasar-kasar, ngawasi wong kulon tak halus. Kene dhewe ku wong ndi? Darane kasar yoga. Wong Solo ning arep wong Bojonegoro iki kasar. Wong Surabaya Gresik ning arep wong kene kalusen. Bojonegoro ngarani edan kasar, semakin edan. Tadi ya. Jadi apa ada faktor lingkungan, faktor lingkungan. Ini yang mempengaruhi. Jadi orang baperan atau tidak bisa jadi karena faktor lingkungan. Maka tadi tugas orang tua itu tadi dolan itu juga ada belajarnya. Dolanan itu juga belajar. Jadi yang disebut belajar ketika kita tahu konsep bahwa anakku ya belajarnya 24 jam. Ya. So, teman-teman dan ibu sekalian, untuk konsep belajar kali ini insya Allah akan kita sambung dengan konsep belajar berikutnya. Mungkin yang ada di situ bisa di copy, di share, nanti kapan-kapan kita uraikan juga. Dari saya sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.